bersiap melakukan perjalanan ke Desa Taman Sari, Kecamatan Karangluas, Kabupaten Banyumas, letak objek penelitian kelompok kami. Untuk sampai di lokasi, kami membutuhkan waktu sekitar 20 menit lamanya. Lokasi objek penelitian kelompok kami cukup mudah dijangkau oleh kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Seperti yang terlihat, objek penelitian kami berada di bawah lembah, hampir sejajar dengan jalan setapak. Sebelum melakukan penelitian di masjid, terlebih dahulu kami ke kediaman narasumber, yang mana rumah ini merupakan salah satu peninggalan dari Kiai Haji Abdullah Isa. Kiai Haji Abdullah Isa adalah pendiri Masjid Kajiwatu yang lahir pada tahun 1851. Beliau saat masih kecil bernama Darsan bin Praya Wacana atau Mbah Bukel bin Mbah Jembluk. Mbah Jembluk merupakan keturunan dari kerabat Raja Kediri, Jawa Timur. Darsan merupakan anak ke-9 dari 9 bersaudara. Saya sendiri Bapak Maktum, kuliah daripada Mbah Abdullah Isa. Saya yang di Taman Sari ini membuka Masjid Batu. Abdullah Isa pertama membuka Masjid Batu. Setelah bertemu dan sowan kepada narasumber, kemudian kami langsung menuju lokasi penelitian. Oke guys, kita udah berada di lokasi tempat kita observasi, yaitu di Masjid Al-Hajar atau Masjid Kajiwatu ini. Nah, ini sama teman-teman dan narasumber kita, itu dengan Bapak Maktum. Langsung di sini Pak, kita lihat-lihat. Ini lokasi di Masjid Al-Hajar atau terkenal dengan Masjid Batu, berdiri tahun 1877. Untuk pendiri itu makamnya itu sebelah sana, makamnya itu makamnya Mbah Abdullah Isa, pendiri Masjid Batu, kemudian oleh Pak Haji Anwar. Kita sambil jalan ya Pak. Pak. Masjid ini didirikan pada tanggal 6 Desember 1877 oleh Kiai Haji Abdullah Isa dengan tekadnya yang sangat kuat untuk menyebarkan agama Islam di desa ini. Masjid ini dikenal dengan nama Masjid Al-Hajar atau Masjid Kajiwatu. Saya mau bertanya, Masjid Kajiwatu ini asal-usulnya bagaimana ya Pak? Kok bisa dinamakan Masjid Kajiwatu itu bagaimana? Itu asal-usulnya itu ada penjajah Belanda yang mencari Haji Abdullah Isa dan Haji Muhammad Anwar. Itu penjajah mencari-cari mau ditembak, mau dibunuh. Setelah itu ketemu langsung dengan Haji Abdullah Isa dan Haji Muhammad Anwar di Lawang Seketeng sana, di area pesawahan, sawah. Nah, Belanda itu mencarinya mana
Kaji Watu, mana Pak Kaji Watu, mana rumah Kaji Batu, mana Pak Kaji Watu. Nah, padahal orang tersebut langsung bertemu di situ. Nah, awalnya ini masjid memang terbuat dari batu. Dulunya itu batu besar, dipahat, dibelah, belah-belahannya buat jalan menuju ke rumah, dan juga buat di rumah juga musola sana itu pakai batu. Dan sisa-sisanya ini juga masih asli utuh batu. Ya itu masuk. Maksudnya pakai batu, saka-sakanya pakai batu. Lantainya juga masih batu, kalau sekarang sudah dikeramik gitu. Sudah mengalami perubahan. Tadi sudah dijelaskan pendirinya Mbak Abdulisa itu. Iya, pendirinya Mbak Abdulisa setelah meninggal diteruskan oleh Haji Anwar. Setelah Haji Anwar meninggal diteruskan oleh keturunan. Itu termasuk saya yang anak nomor 13 bersaudara, lakinya 4, selainnya perempuan. Jadi pertama kali masjid ini dibangun itu tahun 1877. oleh Mbak Abdulisa itu. Terus dulu itu ceritanya bagaimana nih? Nah, ada peninggalan tuh bersejarah sumur juga, itu sumur. Ada 2 buah sumur yang masyarakat di sekitar sini menamai sumur jodoh. Gitu. Ya, itu airnya juga bermanfaat untuk kehidupan di masyarakat sekitar sini. Itu air peninggalan, sumur peninggalan Haji Abdullah Isa. Sampai sekarang masih digunakan. Masih digunakan Pak. Yang ini Depannya Kalau perkembangan dari masjid ini sendiri gimana nih Pak? perkembangan jamaah masjid. Sama ini renovasinya itu udah Oh, sama kalau masjid kecil. itu udah dari tahun bukan katanya memang asli. Terus itu kayak apa ya? Bahan-bahan yang enak loh biasanya Sebenarnya ada. Kalau sudah dilemah itu sudah ada yang Oke guys, tadi kita sudah bertemu dengan narasumber kita itu Pak Fatih, tapi sekarang lagi ada keperluan sebentar, jadi sudah dijelasin juga ya bahwasanya pendiri masjid ini adalah Mbah Abdullah Isa. Nah, beliau Pak Mahtum itu juga termasuk duriahnya Mbah Abdullah Isa, yaitu cucunya ataupun keturunan dari Pak Haji Anwar, yaitu beliau adalah putra dari Pak Mbah Abdullah Isa. Nah, ini termasuk batu ya, kan ini tadi kan sudah dijelaskan oleh narasumber bahwasanya masjid ini itu dulunya kenapa bisa dinamakan masjid batu itu karena dulunya itu Mbah Abdullah Isa itu menggunakan batu gitu ya, batu besar ya. Ini yang masih ada sampai sekarang.
di depan jalan ini katanya tadi ada yang lewat masih asli, dan tapi karena udah apa ya, lama banget ya. Tadi kan kita juga udah tanya ya, dan narasumber kita menjawab bahwasanya Masjid Gajah Watu ini berdiri pada tahun 1877. Nah, jadi kan nggak mungkin kalau misalnya sampai sekarang kok nggak direhab. Tapi tadi udah dijelaskan bahwasanya sudah beberapa kali mengalami perehaban. Contohnya ini Mister, udah ada Mister keramik ya, dulu itu masih plaster. Dilanjutkan oleh sekarang dulunya pas pertama Pak. Mbak Abdullah Isa punya anak namanya Haji Muhammad Anwar. Haji Muhammad Anwar di pondokan mengaji itu di Kermas di Jawa Timur, kemudian di Cirebon Mbah Abdullah Isa punya anak tersebut supaya nyantri dulu di Cirebon. Setelah di Cirebon itu pulang meneruskan perjuangan Mbah Abdullah Isa. Kemudian Haji Anwar meneruskan sampai dengan meninggal tahun 2001. 2001 meninggal, diteruskan oleh kakak saya Hadi Mustafa yang menjadi imam, kemudian sampai sekarang diteruskan saya sendiri. Itu berarti tadi dijelaskan ada sumur ya Pak? Iya. Berarti itu dulu buat apa ya? Buat pengaliran ke masjid ini? Ya, buat bersuci, buat mandi, buat minum. Itu buat kebutuhan masjid? Ya, udah masyarakat ini. Setiap yang mau masuk kan harus bersuci dulu, wudhu, mandi. Itu mandi dan wudhunya di situ. Nah itu kan Bapak tadi mengatakan kalau sumur itu dinamakan sumur juga, betul Pak? Iya. Ya, itu kan Kenapa Pak? ada di situ kan batu besar dibikin sumur. Satu di sebelah barat, yang satu sebelah selatan. Jadi jejer. Nah itu orang-orang sini menamakan sumur jodoh sebab ada dua buah sumur. Ada mitosnya Pak? Mitosnya ada. Ya kalau mau mandi di situ ya, mau minum airnya ya insya Allah berkah. Kalau itu ya Pak? Ini prasasti. Oh, prasasti. Prasasti itu tanggal, bulan dan tahun. Itu tanggal berapa ya Pak? 6? Tanggal 6 bulan 12 1877. Itu Al-Hajar apa namanya? Al-Jawi. Oh, Al-Jawi. Al-Jawi. Prasasti. Prasasti itu. Kalau untuk ini Pak, Ini kita rehab sudah 2 kali ini seperti ini. berarti untuk sekarang juga aktif sampai sekarang nih Pak kegiatan di Untuk masjid? Jumatan, untuk acara ya jamaah ya aktif. Untuk acara pengajian tahunan, haul, rutinan juga. Gitu. Tadi pas kita turun ke bawah itu kan tadi melihat makam ya Pak. Ya, Itu makamnya siapa saja nih? Abdullah Isa pendiri dan Haji Muhammad Anwar sebagai pengurus. Monggo ke sana langsung nggak apa-apa. Ya. Berarti ini Jalan menuju iya. makam. Makam.
Ini makamnya Mbak Abdullah pendiri. Nah, ini anaknya Pak Haji Anwar, ini Bu. Karone. Ini Karun. Nah, yang ini adik saya Latifah sama ponakan Mahmud. Kalau ini Itu pendopo. Ya. ini juga tidak ada sejak dulu atau mau renovasi Itu atau bikinan oh, penambahan. Dulunya ini rapet kan sini, ini juga batu semua. Ini tambahan bangunan baru buat barangkali ada peziarah yang banyak ya kan masuk sini. terus bisa digunakan untuk yang masyarakat setempat untuk Iya. apa biasanya? Ya untuk pertemuan sebenarnya. Kegiatan Itu apa untuk saja. di makam sering buat ziarah juga nih Pak. Siap kali. Dari masyarakat setempat dan luar nih Pak. Iya. Bahkan bukan dari sini toh. Banyak lah. Bukan dari daerah sini saja. Dari Cirebon, dari kabupaten yang lain. Biasanya untuk tawasul dulu Pak. Iya, tawasul. Tawasul monggo. Bisa membawa hasil Oh, jangan aja ini saya waktunya sudah enggak sudah mau ke sih. Ada kepentingan. Ya udah, terima kasih nih Pak. Jam 2.30. Tadi jam 1 ya, 1 lebih. Setengah 2. Ya, maaf ya karena tadi ada kepentingan. Oke. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak. Maaf mengganggu ya Pak. Enggak apa-apa. Nanti izin report lagi yang di sana. Oh, iya. Yang di sumur enggak apa-apa. Nggih Pak. Sumur ya. Oke guys, tadi kita udah berbincang-bincang dengan narasumber kita Pak Matung yang mana beliau itu termasuk duriahnya pendiri Masjid Kaji Batu ini. Nah, di sini ada tadi udah dijelasin ya sama Pak Matung bahwasanya ini adalah makam dari pendiri masjid ini yaitu Mbah Abdullah Isa bersama garwonya dan Mbah Haji Anwar itu bapaknya Pak Matung bersama garwonya juga dan ada Mbak Latifah dan Pak Mahfud nih. Nah, jadi di Masjid Kaji Batu ini selain ada masjid itu juga ada makam ini yang biasa untuk ziarah ya. Tadi kata beliau bahwasanya ziarahnya itu bukan dari warga setempat tapi ada juga yang dari luar seperti itu. Jadi cukup familiar nih, cukup familiar. Jadi di makam ini itu ada 6 makam. Tuh. Terus tadi dijelasin juga ada pendopo. Tapi kalau pendopo ini bukan otentik dari awal ya, bukan dari awal ini, tapi pendopo ini adalah buatan yang mana digunakan untuk berbagai macam kegiatan-kegiatan. Biasanya bisa jadi untuk pertemuan, kemudian untuk tempat dari peziarah yang membludak ya, misalnya kan di sana kan ada, tapi kan cukup berarti di sini juga. Terus itu ada foto dari takmir Masjid Kaji Batu ya, banyak ya, cukup banyak. Tadi juga dikatakan bahwasanya masjid ini tuh efektif. Oke guys, kita lanjut. Berhubung tadi narasumber kita ya Bapak Mahfud itu ada kepentingan, jadi tidak bisa menemani kita sampai akhir melihat-lihat apa saja sih tempat yang perlu kita lihat, yang istilahnya apa ya Mbak, yang perlu kita lihat, intinya itu menonjol banget gitu loh karakteristiknya dari ya peninggalan terus seperti itu kan. Yaudah kita langsung aja ya Mbak, ini kah yuk let's go Mbak Dela, kapan?
Ini kan jalur yang di sana yang dari Plang itu kan ada 2 jalur. Yang pertama itu ke makam ya, itu ya Mas Adis coba dia jelaskan. Itu kan di makam ya, ke arah makam, terus itu ke bawah juga bisa langsung ke masjid. Terus yang ini kan langsung kayak ke sumur dulu, mungkin untuk bisa wudhu di sini juga. Ya berhubung di sana tetap ada kamar mandi sih, tapi kan ini yang apa istilahnya identik ya dengan sejarahnya tadi, yaitu gimana Mbak Dela metodenya loh. Metode dari Mbak Abdullah Isa itu ini. Ya, metodenya yaitu pendekatan melalui apa tadi ya yang dijelaskan narasumber kita, yaitu anak-anak itu disuruh main, terus kan kemudian kan udah kotor terus disuruh mandi di sumur ini, terus ketika udah mandi terus disuruh untuk ngaji di langgar yang tadi disebutnya masih langgar ya. Ayo coba kita lihat, Mbak Intan monggo depan. Mbak Dela, tadi kan dijelaskan kenapa dinamakan sumur jodoh itu kan karena Ada 2 ya, Mbak? ada 2 ya. Nah itu sih mana ya Mbak kiranya? Ini satu sumur doang. Apa dulunya ada tapi diuruk apa gimana ya? Enggak, itu bukan sumur, ini mah kalen. Kalian. Ini katanya tadi kan mitosnya kalau mandi di sumur ini, atau ya intinya ya itu bisa dapat nggak berkah ya apa ya Mbak? Ini bisa Mitosnya dapat jodoh. Jodohnya itu apa aja Mbak? jodohnya itu bisa berupa rezeki, terus pekerjaan. Bentar. 1, 2. Ini nggak masuk ya? Nah, kita harus nyobain airnya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz coba dulu. Boleh? Ini apa ya? Cuci muka bisa. Jangan kejauhan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cuci muka. Mau megang aja deh. Main kan? Mbak Dela. Seger ya guys. Ini berarti emang ibaratnya masih apa ya istilahnya sumberan ya, benar-benar sumber ya. Kalau air kayak gini kan ya Berarti ini dulunya buat tempat wudhu. mungkin ini dulunya tempat wudhu ya. Ini kayak namanya apa ya, identiknya padasan ya, tahu padasan? Padasan. Ini bisa dilihat Mas Aziz coba. Dan di sini juga meninggalkan. Halo guys, kita lagi di jalan menuju rumahnya Bapak narasumber kita tadi. Halo Aziz. Halo Mbak Intan, nih bentar. Halo Mbak Intan. Halo Mbak Dela. Oke, itu sudah ada. Berhubung tadi narasumber kita itu ada kepentingan, jadi kita tadi nunggu dulu di sana. Padahal tadi udah masuk pertanyaan-pertanyaan ya yang ibaratnya kita tuh pengen tahu apa gitu. Nah itu ada bapaknya. Nanti kita foto bareng dulu untuk dokumentasi. Oke siap. Hai Aziz. Hai. Oke guys, tadi kan sudah bertemu dengan Bapak narasumber kita juga. Jadi ini tuh rumah dari pendiri Masjid Kajiwatu, yaitu Mbah Abdullah Isa. Nah ini bisa dilihat ya, masih otentik. Ini juga dari batu sama seperti tadi yang kayak di Masjid Kajiwatu dan di makam juga. Nah ini juga ada peninggalan ya, benda peninggalan. Ini semacam apa ya? Bukan lumpang ya, apa ya namanya? Ininya tempat apa mungkin dulunya ya. Terus bisa dilihat untuk apa namanya, atapnya itu unik ya. Zaman dulu itu masih sepertinya masih zaman dulu gitu. Nah, terus dari keterangan beliau narasumber itu juga dijelaskan bahwasanya udah pernah rehab untuk bagian belakang dari rumah ini. Rumah dari Kiai Haji Abdullah Isa merupakan peninggalan utuh yang masih ditinggali oleh penerusnya yang sekarang, yaitu Bapak Mahtum dan keluarga. Kemudian terdapat lumbung berukuran besar dari batu peninggalan Kiai Haji Abdullah Isa. Thanks for watching. Bye-bye.